Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum Ibu Yunida. Halo, Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabar Ibu Yunida? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Bu Yuli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Sudah Gimana di nih rumah Ibu? proses coaching? Sudah Ibu, Alhamdulillah barusan sampai. Oke. Tadi pagi Ibu Yunida menghubungi saya. Kita melakukan perjanjian untuk temu di room ini untuk coaching ya Bu ya. Iya Ibu, benar sekali Bu. Ibu Yuli ada Mm-mm. waktu Bu? Iya, Alhamdulillah ada sesuai dengan perjanjian kita. Oke, terima kasih Bu Yuli sebelumnya. Ya, ya sama-sama Ibu. Gimana nih? Eh, dalam coaching kita ini kita mau membahas apa hari ini, Bu? Aduh, jadi begini Bu Yuli ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala yang sedang saya hadapi sekarang Bu Yuli. Eh, yang pertama ini masalah pekerjaan ini Bu Yuli. Di mana di sini kita sebagai seorang pendidik, otomatis pekerjaan kita adalah mengajar di sekolah, dan juga sekarang ditambah lagi untuk tugas-tugas, alhamdulillah ini mendapat panggilan piloting PPG Bu Yuli, alhamdulillah. Tapi yang menjadi kendala ataupun keluhan saat ini banyak sekali Bu Yuli. Selain dari kita sebagai pendidik, banyak sekali tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh di kepala sekolah, seperti kegiatan seni seperti itu, kegiatan ANBK Bu Yulia. Terus ditambah lagi kalau di sekolah itu kita mengajar, di rumah juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tugas-tugas kita sebagai guru penggerak seperti itu Bu. Jadi sebetulnya saya ini agak bingung Bu Yuli. Bingung di sini untuk mengatur waktu supaya bisa efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari itu Bu Yuli. Sebagai pendidik dan juga sebagai di rumah juga Bu Yuli, sebagai anak harus mengurus kedua orang tua seperti itu Bu Yuli. Mungkin itu masalah yang sedang saya hadapi sekarang Bu Yuli. Agak sedikit bingung, kewalahan dengan kerjaan-pekerjaan ataupun tugas-tugas sekarang ini Bu Yuli. Oke, baik Ibu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, apa nih tujuannya? Apa sih harapannya saat kita melakukan proses coaching ini? Apa yang Ibu inginkan dari proses kita coaching ini, Bu? Oke. Yang saya inginkan ini sebetulnya sedikit meringankan beban saya Bu Yuli, sedikit tidak terlalu bingung lagi harus dimulai dari mana pekerjaan ataupun tugas-tugas yang begitu menurut saya banyak Bu Yuli ya. Tadi di PPG juga harus juga mengerjakan tugas-tugas CGP, lagian juga mengajar. Jadi harapan saya setelah mengadakan coaching ini bisa sedikit terarah lah untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut Yuli. Karena saya rasa waktu saya sekarang ini sangat berantakan Bu Yuli. Mana yang mau didahulukan pekerjaannya seperti itu, tugas mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu seperti itu Bu Yuli. Oke, baik. Jadi, tadi sebelumnya Ibu Yunida sudah menceritakan sekilas tentang apa sih yang dihadapi ya, Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Dari semua tantangan ini, Ibu,
yang menjadi inti permasalahan dari yang sedang Ibu alami itu bisa dijelaskan dengan saya, Ibu? Jadi untuk inti permasalahannya itu saya kebingungan untuk harus menyelesaikan tugas itu yang mana didahulukan seperti itu, Bu. Karena terlalu banyak tadi di sekolah juga kita harus melaksanakan tugas utama kita sebagai seorang guru seperti itu. Di samping itu juga kita diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka. Kemudian ditambah lagi kegiatan pramuka itu harus menyiapkan program-program seperti itu, Bu Yuli, karena dalam waktu dekat ini akan diadakan juga akreditasi gugus depan untuk pramuka. Dan juga kegiatan ANBK kemarin baru selesai, Bu Yuli. Di sini juga ditunjuk, dipercayai sebagai proktor seperti itu, Bu Yuli. Baik, jadi dari berbagai permasalahan yang sedang Ibu Yunida hadapi ini, dari harapannya Ibu Yunida bisa menentukan mana sih kegiatan yang harus didahulukan, manajemen waktu yang kata Bu Yunida tadi berantakan. Benar seperti itu ya Ibu Yunida ya? Iya, benar Bu ya. Oke. Nah, kita kan sudah tahu nih masalah-masalah yang dihadapi dari Ibu Yunida. Iya. Yang pertama ada berbagai tugas yang Ibu emban dari tugas tupoksi, tugas pokok, mengajar, dan mengikuti program guru penggerak, terus tugas tambahan sebagai prokter ANBK, pembina pramuka, kesenian, kegiatan seni, belum lagi Iya, kegiatan yang lain yang akan menyusul ya Ibu ya. iya Ibu. Jadi dari iya, jadi dari semua ini bisa dijelaskan kepada saya Ibu, eh, kegiatan mana yang menurut Ibu yang prioritas menurut Ibu dari kelima kegiatan yang Ibu ceritakan tadi? Menurut Ibu, pandangan Ibu apa? Menurut saya dari kelima kegiatan ataupun tugas itu semuanya penting ya Bu, semuanya penting. Tapi yang paling utama itu menurut saya harus menyelesaikan tugas yang mana yang terlebih dahulu, yang harus dikerjakan seperti itu Bu. Yang mana misalnya kegiatan guru penggerak seperti itu ya Bu. Yang mana tugasnya yang harus dikumpul terlebih dahulu seperti itu. Yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu, yang harus sesuai due date seperti itu Bu. Kira-kira memilih ataupun mencatat tugas-tugas yang mau dikerjakan terlebih dahulu seperti itu Bu. Ya, jadi dari kegiatan ini menurut Ibu Yunida semuanya penting. Namun jika Hmm, diambil dari salah satu kegiatan, menurut Ibu ya. Yunida, bagaimana mensiasatinya ya Bu ya, dengan mencatat dan lain sebagainya ya Bu. Semua itu Hmm. sudah Ibu lakukan belum dari beberapa kegiatan tadi? Misalnya tadi Eh, kan dari CGP sudah Ibu siasati seperti itu. Untuk yang lain gimana Bu? Kalau yang untuk yang lain, nah itu Bu yang menjadi kendala saya sekarang. Kalau untuk CGP kan sudah terstruktur itu Bu jadwalnya kan. Tapi sewaktu-waktu bisa juga berubah karena seperti kemarin rukolnya diundur, seperti itu kita sudah mencatat ataupun menentukan list-list apa saja jadwal-jadwal kegiatan yang kita lakukan, tahu-tahu mundur seperti itu Bu. Nah itu yang kedua, kalau untuk kegiatan mengajar itu sudah juga terjadwal juga mulai dari jam pagi sampai siang seperti itu, jam 7.30 sampai jam 12 seperti itu Bu. Jadi Bu, pada saat mundur kegiatan itu, apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi? Untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya dari jadwalnya mundur, saya akan menyelesaikan pekerjaan yang di bawahnya seperti itu ya. Tadi kan sudah di list seperti itu ya Bu ya. Kerjaan mana yang terlebih dahulu. Ketika pekerjaan itu mundur, maka pekerjaan yang sudah di list tadi ya sudah di
centang maksudnya itu Bu, dikerjakan lagi seperti itu, dikerjakan terlebih dahulu. Yang mana yang lebih prioritas seperti itu yang dikerjakan. Yang mana yang lebih utama seperti itu. Ya, kira-kira nih Bu, dari contoh kendala yang biasa kita hadapi itu kan mundur dan lain sebagainya itu. Dengan cara yang Ibu terapkan tadi, bisa nggak itu diterapkan di kegiatan yang lain? Yang seperti Ibu memiliki kendala sebagai pembina, proktor, atau mengajar gitu. Bisa nggak kira-kira menurut Ibu? Bisa Bu, menurut saya bisa, misalnya kegiatan apa namanya, eh kegiatan ANBK seperti itu kan. Kegiatan ANBK itu juga sudah terjadwal kan Bu. Di sini saya juga tidak sendirian Bu untuk menyelesaikan tugas ANBK itu. Ada teknisi, ada juga anggota seperti itu ya Bu. Mungkin kalau misalnya saya mengalami suatu kendala, misalnya rukolnya dimajukan seperti itu. Sedangkan pada saat itu saya harus menyelesaikan misalnya jadwal ANBK, maka saya akan apa namanya, meminta bantuan kepada teman yang teknisi tadi ataupun rekan kerja lainnya yang bisa mengoperasikan dari faktor tersebut. Seperti itu, Bu. Setidaknya Wow, luar meminta biasa bantuan sekali. rekan kerja. Iya, ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi ada beberapa pihak atau rekan yang bisa membantu Ibu, gitu ya. Iya, iya Bu, benar sekali. Misalnya nih, seandainya Ibu eh, mereka ada terkendala, ada tidak solusi lain yang kira-kira bisa Ibu lakukan? Misalnya terkendala dalam kegiatan ANBK tadi, misalnya kan Bu, terkendala Iya, rasanya untuk apa namanya, kalau untuk terkendala itu Bu, tidak ya Bu, karena di sisi lain untuk menyusun sebuah panitia sebelum melaksanakan kegiatan kita sudah mengadakan rapat ataupun terlebih dahulu mana-mana yang kira-kira bisa bergantian, mana yang bisa menjadi proktor, setidaknya bisa mengoperasikan dari kegiatan ANBK tersebut. Menurut saya kalau untuk kendalanya mungkin tidak begitu sulit kendalanya, tidak begitu berat seperti itu. Tidak terkendala oke. begitu. Untuk kegiatan yang lain Ibu selain AMBK, misalnya ada tidak pihak-pihak lain yang bisa membantu Ibu? Untuk kegiatan lain banyak Ibu, seperti kegiatan pramuka. Itulah kegiatan pramuka itu untuk pembina pramuka, ada pembina putra dan juga ada pembina putri. Di mana untuk merancang program itu apa-apa yang saja yang harus disiapkan untuk kegiatan akreditasi, walaupun waktunya mungkin ada sedikit agak lama seperti itu ya Bu. Tapi untuk itu harus dipersiapkan dari sekarang. Untuk yang pihak membantu itu bisa pembina yang satunya tadi, pembina putra tadi, bisa untuk dijadikan rekan kerja, berkolaborasi untuk merancang program-program itu. Dan juga rekan yang lainnya juga bisa Bu. Oke, kira-kira nih Bu, ke depannya dalam waktu dekat atau dalam jangka yang panjang ini, apa hal yang mudah yang bisa dilakukan untuk eh, menyelesaikan hambatan-hambatan itu tadi? Dalam waktu dekat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan itu. Menurut saya akan membuat apa namanya semacam jadwal agenda seperti itu ya Bu, di mana di sana ditulis jadwal sesuai dengan yang diprioritaskan ataupun yang harus dikumpul terlebih dahulu seperti itu. Ketika satu pekerjaan ataupun satu tugas sudah selesai, maka saya akan mencentang ataupun mengelis dari list tadi yang mana yang sudah selesai, yang mana belum, seperti itu Bu. Kira-kira yang akan saya laksanakan untuk kedepannya seperti itu. Oke, baik Ibu. Itu bisa dilakukan mulai dari kapan Ibu? Bisa dilakukan mulai dari sekarang. Untuk ini selesai rukul ini
bisa saya lakukan karena kalau kegiatan apa namanya CGP ini kan sudah beberapa bulan yang lalu dimulai. Yang terkendala itu untuk akreditasi karena baru sosialisasi di hari Sabtu kemarin bahwasanya akan diadakan apa namanya akreditasi itu. Jadi untuk kegiatan itu untuk membuat semacam jadwal seperti itu. Jadwal-jadwal kegiatan atau agenda kegiatan yang harus diselesaikan itu mulai dari selesai rukun ini akan saya laksanakan, Ibu. Oke, baik. Jadi sudah ada bayangan waktunya ya, Bu ya? Rencana Iya, Ibu. kegiatan juga sudah ada di dalam rencana-rencana yang akan Ibu Yunida lakukan. Iya, heeh. Oke, Benar sekali, baik. Ibu. Eh, iya, kita sudah menjawab pertanyaan dari kebingungan Ibu tadi, bagaimana keteteran, eh, manajemen waktu, bagaimana memprioritaskan. Jadi bisa tolong simpulkan Ibu hasil dari Boleh, jadi di awal tadi Bu Yulia, saya merasa kebingungan, begitu banyak apa namanya tugas-tugas ataupun pekerjaan kita tidak hanya sebagai guru, tapi juga kita mengikuti program guru penggerak ini. Terus ditambah lagi, alhamdulillah tadi saya ceritakan saya terpanggil di apa namanya piloting PPG tahap ketiga, ini baru mulai Bu Yuli. Kalau untuk CGP sudah apa namanya terencana seperti itu. Nah untuk apa namanya PPG ini Bu baru lagi nambah lagi, nah seperti itu. Jadi saya akan membuat ulang rencana yang telah awal tadi. Selama ini rencananya sudah dibuat Bu, tapi masih berantakan seperti itu karena ditambah dengan tugas yang lain juga seperti itu Bu. Untuk kedepannya yang akan dilaksanakan membuat apa namanya jadwal ulang ataupun agenda ulang dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Kesimpulannya yang pasti akan apa namanya menggunakan waktu dengan sebaik mungkin seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali. Kita sudah ada di penghujung, kita sudah ada kesimpulan. Bagaimana nih perasaan Ibu Yunida sekarang? Oke, sedikit lega Bu. Dari tadi mumet, bingung apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Jadi setelah ngobrol sama Ibu Yuli, sedikit mendapatkan solusi. Ternyata untuk memulai suatu tugas itu harus kita lihat dulu pekerjaan mana yang lebih dahulu harus dikerjakan seperti itu. Dan juga kalaupun kita ada hambatan ataupun kendala, kita bisa meminta bantuan kepada rekan sejawat kita Ibu seperti itu. Mbak, perasaannya Oke, sedikit lega, senang bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Ibu Yuli seperti itu Bu. oke, baik sekali Bu. Eh, Kedepannya saya akan tetap proses kita akan dilaksanakan secara berkelanjutan ya Ibu ya. Nanti jangan Iya Ibu. suka-suka jika ada yang mau diceritakan atau disampaikan bisa kita bahas kembali di lain waktu. Siap Ibu. Asalkan Ibu Yuli siap mendengarkan ataupun apa namanya ada waktu untuk mendengarkan curhatan-curhatan dari saya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas Oke, waktunya. Terima kasih atas masukannya seperti itu Ibu. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Akan tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. oke, Terima kasih semangat Ibu Ibu. Yunida. Oke, kita tutup ya Ibu ya. Nanti saya akan tunggu Oke, kabar selanjutnya. oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak
dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka.